Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, dan selamat tahajud buat semuanya yang kebetulan nontonnya sedang tahajud, sholat malamnya seperti itu. Oke, ketemu lagi dengan Yoga Rahadian Fitra Yoga dan juga siapa kamu? Kamu siapa itu kok? Kamu kan co-hostnya di sini, harusnya ngomong sekarang. Ya siap. Kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Zakia. Zakia bakal nemenin Yoga sekarang jadi host di Smapka Podcast episode yang ketiga kali ini. Oke, untuk episode ketiga kali ini kita bakalan ngomongin tentang sesuatu nih teman-teman semuanya. Dan kita punya dua narasumber, yang satu cantik, yang satu lebih cantik gitu kan ya, asik. Makasih loh. Oke, kita punya siapa yang di sebelah kiri Yoga, ada siapa? Aku siapa ya? Siapa? Enggak. Ya, aku Sidik Salto Pandita. Asik. Tentunya jadi narasumber pada pagi hari ini ya. Oke, pagi. Kita tagnya pagi. Oh iya, pagi. Ya, berarti ya selamat malam juga lah ya. Terserah ente mau Terserah. nontonnya kapan juga. Tuh. Oke. Dan di sebelah sana ada siapa? Aku Titin Setiasi. Oke, Titin Setiasih Tiada Tara dan luar biasa. Itu dia nama lengkapnya. Kobe, diborong ya. Dan hari ini teman-teman kita bakal ngomongin soal how to asik. Bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke SNMPTN, SBMPTN, UM, SPAN PTKIN, dan apapun istilahnya itu dia. Bagaimana caranya kita supaya bisa daftar dan cara-cara kiat supaya kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Betul? Kayak gitu? Betul. Oke, itu dia. Kita punya Pak Sidik Salto Pandita sekarang yang berperan sebagai operator di SMA PGRI Cicalengka dalam hal pendaftaran ke perguruan tinggi negeri, serta Bu Titin sebagai guru bimbingan dan juga konseling di mana? Di mana sok? Di SMA PGRI Cicalengka ya. Oke. Itu dia. Pertanyaan pertama. Oke. Berhadiah 200 juta rupiah. Alhamdulillah. Bagi butuh duit. Bahaya. Pertama nih, mungkin jadi pertanyaan juga buat teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin yang lagi lihat tayangan ini. Apa sih itu SNMPTN? Apa sih UM? Apa sih SPAN PTKIN? Apa sih SBMPTN? Nah, itu dia. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa dulu? Bebas. Bu Titin aja. Oh, berarti ya aku bagiannya SN sama SB ya. Oke, ladies first. Oke, mengenai jalur masuk mungkin ya, jalur masuk perguruan tinggi itu kan ada beberapa, ada SNMPTN yang pertama, kemudian ada SBMPTN, ada UM ujian mandiri, lalu nanti ada beda lagi apa ya, lamannya mungkin ada SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan SNMPN. Nah itu nanti akan dijelasin sama ke sini. Nah mungkin saya di sini menjelaskan mengenai jalur masuk yang pertama yaitu SNMPTN. Apa sih itu SNMPTN? Oke. Bentar dulu, Cek. Kalau malah. Iya teman-teman, tadi bisa ngulangi nggak apa yang disebut sama Bu Titin? Lomba bisa kan jalurnya ternyata ya? Oke, iya memang banyak sih beda. Sebetulnya hampir sama, cuman beda istilah aja gitu. Untuk SN dulu ya, SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah ini tuh bisa dibilang jalur prestasi rapot gitu. Jadi yang dilihat itu dari nilai rapotnya, tidak ujian lagi, tidak apa, tapi nilai rapot prestasi akademik dan juga non akademik itu mungkin akan lebih mendukung. Jadi yang dilihat itu nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi selama di sini, sekolah di sini itu semester 1 berarti kelas 10 nih, semester 1 sampai kelas 12 semester 1 gitu. Oke, Jadi itu selama 3 tahun di sini. Itu SNMPTN ya. Bentar dulu. SNMPTN. Untuk SNMPTN itu tuh semua mata pelajaran? Oh, tidak. Jadi mungkin ada beberapa mata pelajaran, tidak semuanya dimasukkan dalam penilaian SNMPTN, hanya beberapa mata pelajaran, dan yang intinya yang diutamakan itu hanya nilai mapel ya, inti seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mapel jurusan. Oke. Jurusan masing-masing. Fisika, kimia, biologi untuk IPS badannya? Bahasa. Salah ya. Salah. Buat bahasa, Pak. Iya, salah berarti. Sama kacau ya. Siap. Oke. Terus ada lagi selain SNMPTN? Nah, setelah SNMPTN nih, itu kan tadi nilai raport dan prestasi non akademik misalnya yang lainnya. Ada juga yang kedua SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Oh, itu SBM ya. Nah, bedanya apa sih gitu? Kalau tadi SN itu nilai raport nih yang diutamakan, yang dilihat ya selama 5 semester. Kalau SBMPTN itu seperti
Jadi sebelum UTBK, betul. untuk mendaftar SBMPTN itu harus daftar dulu yang namanya UTBK. UTBK itu ujian tulis. Nah, ujian tulis. Jadi kalau tadi nilai raport, nah sekarang untuk di SBMPTN harus ujian dulu, baru nanti bisa daftar SBMPTN. Seperti itu. UTBK ujian tidak bisa kembali bersama. Iya. Aduh. Sulit sekali. Sulit. Itu paling sulit. Ya, oke. Itu SBMPTN. Selain daripada SNMPTN, SBMPTN, UTBK juga. Istilahnya KD, teman-teman, jangan sampai lupa ya. Apa itu SNMPTN, apa itu SBMPTN, apa itu UTBK, istilahnya awas tinggalin atau awas pabaliut ya. Oke, ada lagi nggak Bu Titin? Oke, apalagi yang tadi untuk ujian mandiri, mungkin itu ujian mandiri. Yang mandiri itu yang terakhir gitu ya. Betul, oke. Jadi anak-anak tuh bisa daftar mandiri, silahkan sendiri daftar ke universitasnya. Setelah jadwalnya juga mungkin tahapannya itu setelah SN dan SD selesai mungkin, baru nanti bisa ujian mandiri. Nah tadi kan ada lagi yang sedikit mungkin ya perbedaan, mungkin lebih ditanya oleh Pak Sidi. Ada SPAN PTKIN, tapi mungkin itu kan khusus UIN nih untuk perUINan gitu ya. Khusus UIN, tapi sebetulnya di UIN juga ada SNMPTN gitu. Hanya beberapa jurusan mungkin. Di UIN juga ternyata ada SNMPTN, tapi lebih jelasnya adalah lebih banyak yang masuknya di SPAN PTKIN mungkin gitu ya, Pak Sidik, betul? Ya, jadi untuk masuk perguruan tinggi itu ada beberapa jalur, mungkinnya ada beberapa gerbang. Yang pertama itu mungkin yang sudah dijelaskan oleh Bu Titin. Yang pertama ada SNPTN, lalu yang kedua SBMPTN, seperti itu. Nah, untuk SNPTN dan SBMPTN itu mencakup keseluruhan. Jadi mau daftar misalkan ke UI bisa, ke UGM bisa, ke UIN juga bisa, ke Ujai bisa ya? Hah? Ujai, Universitas Jayapura. Aduh. Baru dengar Pak Unjai Pak. Nggak ada berarti? Nggak ada Pak. Ya, salah ya. Oke, jadi untuk SNPTN itu bisa ke perguruan tinggi, ya, mau itu institut ataupun universitas, lalu juga ke politeknik juga bisa. Ke SNPTN, hanya saja untuk yang ke UIN yang ada di SNPTN ataupun politeknik yang ada di SNPTN itu hanya beberapa jurusan saja. Biasanya adalah jurusan yang tidak populer di kampusnya, seperti itu. Ada yang tidak populer. Iya, jadi dimasukkan ke SNPTN kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan Pak, saya mau daftar ke UIN lewat SNPTN bisa apa enggak? Bisa. Tapi hanya beberapa jurusan saja, tidak semua yang jurusan di UIN ataupun di Politeknik itu ada di SNPTN. Terbatas berarti. Terbatas, hanya beberapa. Sekali lagi itu adalah jurusan yang tidak populer di kampusnya, seperti itu. Yang tidak ada peminatnya. Biasanya kalau di UIN itu kayak ilmu tasawuf, ya, atau enggak ilmu tentang akidah atau misalkan tafsir, yang kurang peminatnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan seperti tarbiyah kayak pendidikan agama itu tidak ada di SNPTN, itu ada di SPAN PTKIN. Begitu juga dengan kayak politeknik, misalkan kalau di Polban ya, atau misalkan di manufaktur tentang teknik industri itu tidak akan ada karena favorit gitu. Nah itu yang ada di SNPTN itu yang tidak favorit biasanya kayak gitu ya. Jadi selain SNPTN, SBMPTN tadi yang dijelaskan oleh Bu Titin, itu ada lagi namanya SPAN PTKIN. SPAN PTKIN. SPAN. Apa ya? Saya juga agak lupa, agak bingung Pak. Ininya apa? Singkatannya Mas Bro ya. Seleksi penerimaan akuntansi negara, salah berarti itu. Pokoknya PTKIN perguruan tinggi keagamaan Indonesia lah gitulah. Ini untuk SPAN PTKIN itu khusus untuk perguruan tinggi Islam saja. Jadi kalau misalkan daftar ke ITB tapi jalurnya SPAN PTKIN nyambung. Tapi kalau misalkan daftar ke UIN lewat SNPTN bisa aja, tapi tergantung jurusannya. Gitu. Terus yang ketiga ada SNMPN. Tidak ada T-nya, T-nya dihapus TT.
Nah, tete dihapus. Iya, itu kalau dihapus. Ya, jadi SNMPN. Ya, ini sama seperti SNMPTN. Jadi yang di SNMPN itu adalah khusus yang politeknik aja. Gitu. Jadi kalau misalkan daftar ke ITB jalurnya SNMPN mau bisa itu harus Politekniknya itu gitu. di Bandung sendiri ada berapa yang negeri? Kalau di Bandung itu ada tentunya Polban, Politeknik Bandung, terus ada manufaktur. Polman. Ya. Polman. Oke, siap. Berarti 2 ya kalau di Bandung. Ya, gitu. Terus juga sama seperti seleksi nasional. Jadi di UIN juga ada seleksi kayak SBMPTN-nya lah gitu. Tapi istilahnya juga beda lagi. Tapi kalau untuk di Politeknik namanya SBMPN. Tidak pakai T lagi. Iya. Oke. Siap. Satu lagi. Tadi pernah sempat kedengar tadi UMPTKIN. Apa itu UMPTKIN? Sama kayak SB. Kalau UMPTKIN sama. Sama kayak SBI-nya, jadi SBI-nya di UIN gitu. SBI-nya di UIN itu namanya UMPTKIN gitu. Sebetulnya hanya beda istilah sih. Siap, itu istilahnya ternyata ribet juga ya Zek ya? Banyak banget istilahnya dan emang susah nyebutnya. Oh iya, emang susah nyebutnya. Kerasa. Serius. Dari tadi lidah itu bergoyang terus susah nyebutnya itu. Oke. Untuk kelas 12 sendiri sih apa sih yang mesti dipersiapin untuk mengikuti jalur-jalur tersebut gitu loh. Apa aja yang mesti dipersiapin? Apa aja, siapa aja lah, bebas lah. Dua-dua ini kok sama-sama aja. Iya. Mungkin apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama niat sih. Oh iya, pasti. Yang pertama niatnya dulu gitu. Iya, betul. Saya punya niat apa ke depannya, kemudian motivasinya bagaimana gitu. Saya mau kemana, saya mau lanjut atau tidak sebetulnya gitu. Saya mau lanjut kuliah atau tidak. Sebenarnya itu dulu gitu, niatnya dulu yang diutamakan. Kalau memang misalnya saya sudah bulat nih niatnya mau kuliah, nah baru nih motivasinya apa? Saya kuliah itu untuk apa? Gitu. Ketika kita udah tahu nih, saya mau kuliah mau apa, mau jurusan apa, nanti mau kerja apa, masa depannya seperti apa. Nah, setelah sudah merancang itu, barulah kita memilih mau kemana. Mau ke jurusan apa, bidang dulu lah, bidang apa, kemudian nanti baru kita temukan jurusan apa sih yang nanti bidangnya ke sini gitu. Jurusan apa, nanti di jurusan itu tuh adanya di mana sih gitu. Adanya di universitas mana. Nah, kemudian baru kita gali, oh iya, untuk masuk universitas itu jalannya seperti apa gitu. Kan tadi nyambung lagi ke yang tadi, ada SN, ada SB gitu ya, ada SPAN, ada UM dan SNMPN dan gitu, yang tadi yang sudah disebutkan. Sebetulnya persiapannya itu setelah sudah merancang itu baru kita lihat nilai kita. Misalnya saya mau kuliah tapi lihat sih keseharian di sekolah gimana gitu istilahnya. Ngaruh berarti ya. Minat dan bakat atau kemampuan kitanya seperti apa. Tidak hanya minat saya mau kuliah, saya mau kuliah tapi kita tidak ada basic kemampuan kitanya misalnya ya biasa saja misalnya gitu ya. Tidak mendukung dari minat kita itu seperti itu sih. Ada tambahan pasti deh. Ya, maksudnya persiapkan dirinya gitu. Tadi yang pertama adalah niat karena kenapa? Kalau dulu itu masuk SNPTN oleh sekolah dimasukkan semuanya. Jadi kalau misalkan angkatan kelas 12 itu 300 orang ya 300 orangnya punya peluang dimasukkan datanya gitu. Tapi kalau untuk sekarang adalah dipilih oleh pengelola di sekolah seperti itu. Nah, itu tergantung kuota yang maksudnya apa ya? Yang diberikan oleh LTMPT. Berdasarkan akreditasi sekolah. Berdasarkan akreditasi sekolah. Ya, gitu ya. Jadi dikelola LTMPT Kita LTMPT naon gitu ya. Ya, jadi untuk mengelola masuk ke perguruan banyak istilah ya. Jadi untuk mengelola ke perguruan tinggi itu yang nasionalnya ya yang mencakup UIN, Politeknik dan perguruan tinggi lain itu ada lembaga di bawah Kemendikbud ya, namanya lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT. Itu yang mengelola SNPTN dan SBMPTN kayak gitu. Jadi itu kita itu ditentukan oleh LTMPT. Misalkan 300 orang
Nah, untuk akreditasi A, kebetulan sekolah kita akreditasinya A itu 40%, jadi 40% dikali 300. Oh gitu. Yang berhak mengikuti itu hanya segitu berarti ya? Tidak semuanya. Ya. Nah, kembali kepada tadi Bu Titin pertama niat gitu ya. Untuk sekolah kita khususnya yang akan dimasukkan adalah orang-orang yang benar-benar mau Punya mau niat, ya. mau melanjutkan gitu. Karena kalau misalkan sekarang ranking umum misalkan ya, misal nih, contohnya ranking umum, tapi dia tidak mau ikut atau misalkan melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kami tidak akan memasukkan sama itu gitu. Jadi percuma kalian pintar tapi tidak ada niat, Tidak ada niatnya. kita tidak akan memasukkan kalian ke SNMPT. Jadi gitu. di filternya dari sekolah terlebih dahulu berarti. Iya. Kalau sekarang. Itu jadi mau terniat mau diasupkan gitu, mau diurus gitulah. Dipaksakan. Jadi awas teman-teman. Jadi tidak Niat dulu. Niat dulu berarti ya. Niat harus. Nah, terus juga tadi apa kayak seperti nilai dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau memilih jurusan sih ya, kadang-kadang kayak gini, saya minatnya ke jurusan ini, tapi nilainya tidak mendukung gitu. Misalkan ya. Betul. Ya, kamu jangan memaksakan jurusan yang kamu mau gitu. Kamu lihat dulu kemampuan kamu di mana. Oke, siap. Oke, ngerti. Itu dia. Ada pertanyaan, Zek? Aku yang paling ini tuh kan SNPTN itu tuh ya SPN SNMPTN. itu kan Ayo yang mana ayo? serius bingung nih. SNPTN itu kan dilihat dari raport. Kalau misalkan raport kelas 10-nya jelek terus kelas 11-nya bagus, itu gimana Bu? Bisa nggak buat masuk ke sini? 10 jelek, 11 bagus, 12 jelek lagi. Iya. Nah, kayak gitu. Ayo gimana Pak Sidik? Kalau masalah nilai sih. maksudnya jelek teh kumaha? Ya Islam. Apa sih di gimana? bawah Karena kan apa gimana kalau gitu kan kelas 10 mah kan Emang jelek. dasar ya. Dasar, Jadi tidak dasar. ada perbandingan kayak gitu. Kalau kelas 10. Kalau kelas 11 bagus, kelas 12-nya jelek, misalnya seperti itu mungkin ya. Ya. Ya maksudnya turun gitu. Ya tidak apa-apa, tidak ada ngaruh. Nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Berarti Betul, ya. kalau misalnya pengen bagus, berarti emang harus kelas 12-nya harus bagus juga. Berarti tergantung daripada kualitas belajar dari siswa sendiri berarti ya kayak gitu. Betul. Tapi tadi nyambung dari Bu Titin karena hanya yang dilihat itu ada 6 ya. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Oh, itu lalu 3 minat ya. Kalau IPA itu antropologi, sastra. Itu mah pelajaran bahasa. Oh iya, maksudnya IPA itu fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah, Aku juga jadi bingung. kudu sempat lah ya. Ya jadi maksudnya dari minimal ke 6 itu Bagus. tidak gitu maksudnya tidak Harusnya turun ditambah. gitu, diusahakan. Tapi kalau misalkan turun ya juga nggak apa-apa gitu. Dan juga itu tergantung daripada jurusan yang kalian ambil gitu. Kalau misalkan ngambil jurusan biologi gitu ya, maka nilai apa yang harus bagus ya biologinya gitu. Kalau misalkan matematiknya ada yang turun ya nggak apa-apa gitu, asal biologinya bagus. Oke, gitu. siap. Siap. Oh ini calon. Calon ya. Tahun depan. Tapi yang abstraknya biasanya Pak Yoga itu jurusan-jurusan yang itu nilai nu mana sih nu kudu alus teh gitu. Oke, Ya. betul. Misalkan apa ya? Contohnya. Hukum misalnya. Nah, hukum sok naon. Sok apa yang masih dibagusin nilainya? Kan kalau misalkan Jurusan hukum. seperti fisika ya tentu fisika ya, atau misalkan hubungan internasional pasti bahasa Inggris. Ya. Nah, seperti hukum itu abstrak. Jadi mana sih yang harus bagus dibaguskan nilainya gitu. Nah, itu tergantung daripada PTN tersebut gitu. Dan juga tergantung daripada fakultas, prodi dan juga jurusan. Seperti itu. Itu tergantung kebijakan dari PTN. Kita harus ngeleksi ke sana gitu. Lihat kedokteran kandungan gimana? Ya kalau kedokteran pasti biologi lah. Pasti biologi gitu. Kalau misalkan farmasi pasti biologi. Apa sih kimia? Kimia kan kayak gitu dan lain-lain. Kalau misalkan teknik industri ya kadang ada matematik, ada fisika dan lain-lain. Itu tergantung daripada PTN yang kalian pilih, tergantung daripada fakultas dan juga jurusan. Misalkan enak
industri di ITB, industri di Unpad gitu misalkan ya. Nah di ITB itu yang harus bagus matematik, tapi kalau di Unpad kadang fisika, kadang beda berarti. Beda. Ya? Okay. Nah itu makanya kenapa ya, tadi yang Bu Titin pertama niat, terus pilihan kalian kemana, jadi kitanya nggak bingung gitu. Sesuaikan. Gitu. Oke, kan yang juga tahu ada dua istilah nama ya, ada dua apa sih namanya tuh cluster, mungkin kalau dibilang cluster mah ada Soshum, ada juga Saintek. Nah kalau misalnya anak IPS bisa daftar Saintek nggak sih, atau sebaliknya anak IPA bisa daftar Soshum nggak sih kayak gitu, bisa nggak sih kira-kira? Sebetulnya untuk kita lihat dari SNMPTN dulu ya. Kita kan tadi bicarakan SNMPTN itu dilihat dari nilai rapot. Nah, rapot. Diusahakan dan sebetulnya memang jangan sampai memilih jurusan yang beda gitu ya. Misalnya jurusan IPA nih ke Soshum, nah jangan dulu lah kalau di SNMPTN gitu ya. Diusahakan dia itu memilih pilihannya memang sesuai dengan jurusan dia. Jadi kalau misalnya IPA. Ya karena memang tadi kan dilihat dari nilai rapotnya gitu. Kalau untuk SBMPTN sebetulnya itu bebas ya, karena memang dia nanti ujian gitu. Dan ujiannya juga dia milih, dia mau ke Soshum, milih ininya Soshum, Saintek atau campuran gitu untuk nantinya. Oke, ngertos. Ada campuran. Jadi ya campuran ya. Ya dari dulu juga bukan dari sekarang ya. Iya. Maksudnya dari kita dulu kuliah, ya. maksudnya apa IPA boleh ke IPS enggak kayak gitu ya. Oke. Seperti yang konferensi pers LTMPT, jadi anak IPS sebenarnya tidak boleh ke Saintek. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau IPA boleh. Kenapa? Karena prospek lapangan kerjanya pun lebih banyak ilmu sosial. Daripada ilmu Saintek kayak gitu. Itu dia. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa untuk untuk kelas 12 terutama ya, jangan lupa mempersiapkan diri Anda, terutama masalah teknis. Teknis itu dalam artian selain daripada niat itu mah non teknis lah ya, kayak gitu, motivasi dan sebagainya mah tinggal ke Mario Teguh lah gampang. Cuman masalah teknisnya jangan lupa dipersiapkan. Contoh misalnya nih ya, yang paling sering yoga dengar adalah dari kelas 12, gimana sih Ibu, Bapak cara masuk bidik misi? Nah itu dia. Gimana sih caranya? KIP. Beasiswa ya? Beasiswa. Gitu. Itu apa ya? Beda lagi laman gitu maksudnya. Beda lagi laman. Apa ya? Beda lagi pendaftarannya kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian mau dapat, kalau dulu istilahnya bidik misi, sekarang istilahnya KIP. KIP kuliah berarti ya. KIP kuliah. Bagaimana untuk mendapatkan itu ya, kalian tinggal daftar aja di laman laman KIP kuliah kayak gitu. Tapi kalau misalkan lebih baik kalian harus punya dulu KIP yang warna ungu tuh, KIP sekolah lah. Pokoknya ngerti. Berarti harus punya dulu KIP. Ya, kartu KIP yang itu. Nah itu bisa dilanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Oke, jadi istilahnya buat teman-teman yang kebetulan lagi bingung nih ceritanya, aduh ini pengen kuliah nih, tapi kebetulan orang tuanya sedikit kurang mampu. Nah makanya persiapkan dari mulai sekarang proses-prosesnya, misalnya ke desa dulu, bikin SKTM terlebih dahulu mungkin ya, lalu diajuin untuk mendapatkan KIP, dan nanti pas waktu kuliahnya Anda daftar lagi untuk mendapatkan KIP kuliah gitu mungkin ya. Ya, jadi meskipun belum punya KIP kartu Indonesia Pintar yang sekolah yang warna ungu itu, apakah bisa daftar di lamannya langsung misalkan ya? Bisa kayak gitu. Bisa. Tapi kalau lebih baik kalian harus punya dulu KIP-nya gitu, KIP-nya kayak gitu. Gimana cara daftarnya? Pertama kalian harus datang ke desa. Yang pertama adalah harus meminta surat keterangan ya kurang mampu lah ya, doa SKTM. Yang kedua adalah surat keterangan membuat KIP. Nah, sudah dari desa pengantarnya kalian harus ke dinas sosial. Dinas sosial di kabupaten kayak gitu. Nah itu nanti diproses di situ, biasanya 1 bulan baru mendapatkan kartu itu gitu.
gimana kalau misalkan tidak mau misalkan dari gitunya kaditu kadia ya kalian langsung aja daftar ke lamannya gitu, langsung daftar ke lamannya, persiapkan berkas-berkasnya ya seperti misal kayak tadi SKTM juga masih perlu Pak kayak gitu, terus kakak dan lain-lain kudu scan lah itu mah ya, dan data-data pribadi dari mulai orang tua, biodata pribadi, terus kondisi ekonomi, terus keadaan rumah, terus rencana kalian kedepannya gimana dan lain-lain kayak gitu. Nah tapi kalau lebih gitu, kenapa tadi disebutkan lebih baik harus punya kartu dulu gitu, karena di lamannya pun itu akan difilter lagi siapa yang udah punya KIP dulu gitu. Jadi ada yang harus masukin KIP juga kalau yang karena punya nanti kan enak tinggal masukin aja gitu. Karena nanti ada memasukkan nomor kartu Indonesia Pintar dan juga kartu kesejahteraan KKS kalau nggak salah ya, kartu keluarga sejahtera lah gitulah. Iya betul. Kartu keluarga sejahtera betul. Nah kayak gitulah. Kalau nggak ada KIP ya kartu itulah. Soalnya loba kartu di orang teh gitu deh. Ulina main kartu. Aslina kartu SIM oke geus lieur lobatin. Nah, buat teman-teman kelas 12 yang kebetulan banyak pertanyaan dari kelas 12. Ini kenapa saya nggak bisa daftar LTMPT? Karena misalnya nih NIK-nya salah, atau misalnya NIS-nya tidak ditemukan, atau misalnya namanya kurang 2 huruf nih, harusnya Yoga Rahadiah jadi Yo Hungkul gitu kan, nggak ada Yo kayak gitu. Nah caranya buat ngebetirinnya kayak gimana, tahu nggak kira-kira? Ya kalau untuk masalah seperti itu ya teknis, karena dulu itu tidak sinkron ke data Dapodik ya. Kalau sekarang itu sinkron gitu. Jadi apapun yang menjadi landasan daripada LTMPT adalah dari data Dapodik gitu. Kalau misalkan namanya Imas di tasnya itu Mama Abi. Apa tuh? Terpanggil. Jangan Imas. Misalkan Zakiah. Misalkan Zakiah ya, tapi pas di LTMPT-nya namanya Jack. Misalkan Jack. Nah, itu kenapa tidak akan bisa diubah kayak gitu di LTMPT-nya, kenapa? Karena menarik data dari Dapodik gitu. Untuk memperbaikinya adalah memperbaiki Dapodiknya gitu, harus di verbal dulu. Jadi kalau ada anak-anak yang misalkan Pak ngaran Abi salah misalkan atau alamatnya padahal geus pindah gitu nya, NISN-nya tidak valid gitu ya, kalian harus ke operator sekolah dan memperbaiki data Dapodik seperti itu untuk di verbal kembali. Nah itu dia teman-teman kelas 12, jangan lupa untuk datang ke operator sekolah kalau ada data kamu yang salah. Gitu. Datang kasat jangan ke satpam, itu nggak nyambung. Ya maksudnya diantarin. Ya, nomornya si operator teh kan tadi bilang ini operator kan banyak ya bingung gitu. Tapi kudu kasah gitu. Konon katanya operator Dapodik sama PGRI Challenge itu ganteng banget loh. Iya, katanya. Katanya itu ya. Banyak yang bilang masalahnya. Oh gitu, siapa sih yang bilang? Gak percaya ya? Tahu gitu. Siapa ya? Harus dibuktikan dulu. Zek, ada pertanyaan lagi untuk Bu Titin sama Pak Sidik mumpung di sini. Apalagi Zakia kan sekarang kelas 11 ya? Iya. Persiapan untuk tahun depan kelas 12. Eta ge mau naik. Ditayakeun gitu? Oh. Tayakeun naon? Mau nanya apa kira-kira? Kalau misalkan Ya. Maksudnya teh nanya kayak kalau misalkan mau masuk ke Unpad nih ceritanya, terus lewat jalur SNPTN, berarti itu teh harus gimana tuh? Masih kurang ngerti aku soalnya. Gimana Jalurnya itu gimana? Bagusnya jalur. Kalau pengen ke Unpad, bagusnya jalurnya yang mana dulu yang malah dulu nih. Soalnya banyak. Gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari tadi dari sisi akademik dulu lah gitu. Iya. Pasti semuanya juga pengen masuk dulu ke jalur SNMPTN gitu ya, yang pertama. Oke. Tapi meskipun gitu ya, meskipun ada yang tidak bisa nih lewat SNMPTN, sebetulnya masih ada jalur yang lain gitu. Jadi jangan berkecil hati, masih ada SBMPTN gitu. Jadi untuk tahapan yang tadi jalur masuknya mending yang mana ya? SNMPTN dulu aja gitu kan. Udah gratis ya? Saya tahu mau nama temayar. Jadi
Sebetulnya kita kenapa tidak mencoba SNMPTN dulu, karena memang tiket itu seperti tiket yang pertama gitu ya, tiket pertama masuk itu SNMPTN. Kalaupun tidak, ya masih ada SBMPTN gitu. Jadi jangan berkecil hati. Ada yang gue SNMPTN nggak keterima, jadi ya udah gitu ya. Jadi nggak ada lagi pasrah ke depannya ya. gitu ya. Tapi kan kok masih ada gitu ya. Toh masih ada gitu jalur-jalur yang lain. Gagal. Jadi sebelum untuk apa ya, untuk pemilihan jalur masuk itu kita itu harus punya rencana A, B, C gitu dan seterusnya sebetulnya gitu ya. Ketika kita gagal di SNMPTN, berarti kita harus sudah ada rencana kemana gitu. Berarti siap di SBMPTN gitu ya. SBMPTN gagal, berarti harus ada lagi rencana nih mau kemana gitu. Jadi tidak sampai putus hanya di satu jalur saja gitu. Siap. Ini Yoga mau nanyain soal tips and trick gimana caranya bisa masuk PTN. Ada kan kebetulan kalau Bu Titin PTN ya. Kalau Pak Sidik sama PTN juga gitu kan ya. Jadi kebetulannya yang mana? Iya, Sama-sama sih sebetulnya. Nah, ada tips and trick bisa masuk ke PTN nggak sih? Tips and tricknya ke mau kemana? Memang setiap universitas beda-beda tips and tricknya. Oh ya beda dong. Oh beda ya, beda. Sekarang ke beda strateginya. Iya, misalkan ke Unpad dan ITB gitu ya. Oh, iya. Ke Unpad maka Jatinangor ya, ke Dago kan gitu. Maksudnya triknya kan beda, naik angkotnya pun beda Pak. Beda Pak. Sekarang mau ke UPI gitu, ke Setiabudi, pilaku ke Dago Pak. Atau ke Jatinangor, hese Pak. Mana ya tuh? Jadi mau kemana Pak? Tipsnya kalau misalnya tips ke Unpad ya tinggal kalian ke sini ke Rancaikek gitu, lalu ke saya gitu. Itu triknya Pak masuk ke Unpad Pak kayak gitu. Dan masuk Unpad dan ITB mah gampang sebenarnya Pak. Iya, gampang ya. Cuman menjadi mahasiswanya sulit. Terdaftar sebagai mahasiswa di sana kayak gitu. Nah, gitu. Nih, Aif bagus. ya, sekali lagi karena pendaftaran ke PTN itu ada rentetannya, maksudnya rentetan itu yang pasti yang dibuka adalah jalur rapot. Semua, mau itu PTN, mau itu Politeknik, mau itu Universitas Islam, itu pasti rentetan pertama adalah dari prestasi, dari prestasi anak tersebut, prestasi kita juga sebagai lembaga sekolah gitu, dan lain-lain. Itulah yang pertama kayak gitu. Nah, strateginya bagaimana kalau untuk yang SNPTN seperti itu ya. Sekali dari data rapot itu ya, yang pertama kalian nilainya harus bagus. Ya, apakah semua harus bagus? Gimana kalau contoh misalkan di agama nepikeun lintas minat teh turun KB, apakah itu semua harus diperbaiki? Ya, kalau menurut saya kalian mau memperbaiki semua boleh ya, tapi kalau nggak mau pun ribetnya ribet misalkan 18 mata pelajaran diperbaiki KB kan ngariweukeun guru gitu nya eta nggak seru kan. Tugasnya juga banyak gitu ya. Ya sudah yang 6 aja dulu intinya. Kayak gitu yang tadi ya. Itu tipsnya loh ya. Tipsnya, terus triknya bagaimana? Ya sekali lagi, kalau misalkan kalian sudah bagus nilainya, kalian harus pintar-pintar memilih jurusan. Sekarang contoh nilai saya yang bagus adalah matematiknya. Misalkannya rata-rata misalnya 95. Ya. Luar biasa. Tapi saya ke Unpad milihnya biologi. Ternyata nilai biologi saya lebih rendah daripada matematik, itu otomatis tidak akan lolos kayak gitu. Jadi kalau lihat nilai rapotnya yang bagus yang mana kayak gitu. Kalau fisika atau kimia ya kalian pilih jurusan yang berbau fisika dan kimia. Enak percuma, enak fisikanya bagus, kimianya bagus, tapi kalian milihnya manajemen atau misalnya hubungan internasional udah mau nyambung gitu. Dan yang lalu selanjutnya lihat kuota dari jurusannya kayak gitu ya. Daya tampungnya, karena saingannya ribuan kayak gitu. Kadang ada yang daya tampungnya 100, yang daftarnya itu hampir 5.000, 6.000 data yang lain. Peluangnya juga mungkin jadi lebih. Nah, peluangnya gitu.
makanya kenapa strateginya adalah dari raport itu gitu. Jadi lihat dulu kalian yang bagus yang mana kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Itu untuk yang SNPTN. Apakah SBMPTN juga sama? Ya sama prinsipnya. Cuman ini tes kayak gitu. SBMPTN juga kalian maunya ke teknik industri atau misalkan teknik sipil. Nah, di SBMPTN-nya nilai apa sih yang harus bagus ya? Fisika lah tentunya. Fisika. Kayak gitu. Ada tips dari Bu Titin? Cara masuk PTN? Cara masuk cara terdaftar sebagai siswa PTN. Nah, mahasiswa maksudnya kan. Siswa PTN. Siswa kene wae. Ya sebetulnya hampir sama sih seperti itu gitu. Jadi melihat dulu prestasi kita, kemampuan kita ada di mana, kemudian baru kita lihat peluangnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita salah apa ya istilahnya? Salah jurusan? Tidak mengerti dengan kemampuan diri sendiri. Kadang memang kita tidak tahu gitu kemampuan kita itu ada di mana gitu. Tapi mungkin kan untuk siswa sekarang ya kita bisa melihatnya atau mengukurnya dilihat dari nilai yang kita hasilkan dari raport gitu. Ketika nilai raportnya sudah tahu seperti apa gitu, kita nanti bisa melihat ke peluangnya, peluangnya bagaimana, kuotanya bagaimana gitu. Jadi nggak asal memang dulu pernah ada gitu ya, ada siswa yang kekeh gitu, dia tuh kekeh pengen kesana gitu ke jurusan A gitu ya, bisa dibilang termasuk ya favorit dan memang di universitas yang favorit juga. Dia memaksakan diri, memang dia pintar gitu ya gitu, nilai-nilainya juga bagus, tapi mungkin ada yang mendominasi gitu. Tidak semua universitas tidak semua nilai-nilai yang bagus semua gitu, tapi dia memang khusus nilainya sebenarnya nilai bagusnya adalah A, tapi dia memaksakan diri karena memang pengen kesini gitu. Jadi akhirnya ya sebetulnya tidak lolos gitu. Jadinya akhirnya tidak lolos. Itu dia teman-teman, jangan sampai kamu salah dalam memilih jurusan di jurusan waktu masuk PTN. Sesuaikan dengan nilai raport kamu teman-teman. Kadek. Banyak faktor sih untuk masuk ke perguruan tinggi. Pertama ya faktor pribadinya, dari mulai prestasi akademik, non akademik ya, seperti perlombaan lah kalau yang siswanya aktif. Itu ngaruh ya berarti. Ya, dapat juga. Terus kebijakan atau misalkan prestasi sekolah, gitu, apa akreditasinya apa gitu, itu juga mempengaruhi. Terus juga tentang kebijakan PTN-nya, seperti itu. Terus juga tentang apa, jejak alumni. Sekarang contoh ya, kenapa kita masih sulit ke ITB gitu? Belum ada alumni, atau misalkan belum ada mahasiswa yang masuk ke situ gitu loh. Nah, gitu. Terus juga tentang kebijakan pemerintah. Ini bisa mempengaruhi kayak gitu. Misalkan keputusan gubernur 50% harus asli putra daerah. Berarti hanya orang-orang di daerah tersebut saja, berarti 50%-nya. Jadi misalnya matematik di ITB itu daya tampung 100. Nah, 50 orang itu harus putra daerah Jawa Barat kayak gitu. Berarti setiap universitas itu punya kebijakan yang berbeda ya, beda-beda, dan kita tidak bisa masuk ke sana karena kan ranah masing-masing, kecuali harus ada benar-benar lobbynya kayak gitu loh. Siap, itu dia teman-teman semuanya, obrolan kita seru sekali soal SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, SNMPN, UTBK, LTMPT, banyak banget istilahnya hari ini ya ternyata. Pusing Pak. Asli. Nah, itu dia. Terakhir dari kita nih, pesan untuk kelas 12 dari Bu Titin sama Pak Sidik yang mau masuk ke jalur-jalur tersebut, juga nggak bakal ngulangi lagi, panjang teuing dia. Ada pesan-pesan nggak? Mungkin pesan buat anak-anak kelas 12 sekarang ya, pertama keyakinan gitu. Mau kemana tadi, saya mau melanjutkan atau tidak. Setelah kita yakin kita mau melanjutkan, harus ada dukungan orang tua. Itu dia. Jadi sebetulnya tidak hanya kita memaksakan kehendak sendiri, kita mau kuliah gitu ya, tapi komunikasikan dengan baik dengan orang tua gitu. Orang tua siap atau tidak gitu untuk menguliahkan lah, istilahnya bertanggung jawab.
setidaknya yang pengalaman yang saya rasakan sendiri gitu ya, ketika saya ingin kuliah sebetulnya bukan karena ekonomi ada gitu ya, hambatan lah, setiap orang mungkin berbeda gitu, tapi ketika kita memiliki keinginan yang kuat, orang tua mendukung gitu ya, orang tua memberikan dukungan penuh, siap, ya insya Allah jalannya juga ada. Oke. Insya Allah jalan pasti ada gitu ya. Di jalanan. Mungkin kebanyakan ya Pak Yoga dari kemarin-kemarin permasalahannya adalah, Bu saya mau kuliah tapi orang tua masalah ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Mungkin rata-rata seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke niat kita sendiri gitu. Ketika kita bisa memberikan keyakinan kepada orang tua atau orang tua kita memberikan motivasi gitu ya, siap mendukung, ya insya Allah jalan pasti ada. Mau itu beasiswa, mau dari beasiswa atau misalnya orang tua nggak kerasa ternyata orang tua sanggup untuk menguliahkan Sampai kalau lulus nanya gitu. Iya, jadi sebenarnya tidak terasa gitu ya, insya Allah jalan pasti ada gitu. sampai kamu di kampus itu 7 tahun. Karunya kok. Ada yang seperti itu? ada. Bahaya itu. Pak Sidik ada yang mau disampaikan salah ya? Ada pesan-pesan dari untuk kelas 12? Ya kalau dari saya pribadi sih, ya pertama tadi saya setuju banget dengan Bu Titin kayak gitu ya, karena apa yang diucapkan oleh orang tua itu biasanya menjadi jalan untuk kita gitu. Dulu saya inginnya menjadi anggota dewan gitu ya. Luar biasa. Nah ini cita-citanya seperti itu. Tapi orang tua tidak setuju gitu. Ngapain sih jadi anggota dewan gitu? Nah masuk daftar ke Unpad, ke Sospol gagal, SBMPTN Sospol gagal terus. Kenapa? Karena ya orang tua istilah nama nyelutuk gitunya. Kecapna. Saya mah tidak mau punya anak jadi anggota dewan gitu. Ya jadi kayak gitu. Tapi setelah dikomunikasikan ternyata orang tua setujunya ke sini, ya akhirnya seperti inilah gitu. Ini jangan diridoi gitu. Maksudnya ya pertama adalah pasti dukungan orang tua, doanya, ridhonya kayak gitu. Terus terkait dengan yang sering dipermasalahkan adalah tentang masalah biaya seperti itu ya. Betul. Nah, banyak sekali jalan untuk beasiswa ya. Cuman biasanya kita tuh tidak tahu anak-anak tuh sebenarnya banyak sekali beasiswa jalurnya. Hanya saja kalian tidak mau mencari tahu kayak gitu. Nah, bagaimana? Ya kalian harus aktif lah gitu. Istilahnya nanya-nanya lah gitu. Siapa nih yang ngerti? Misalnya kalau di sekolah siapa sih yang ngerti tentang ini kayak gitu. Nah itu harus dikomunikasikan seperti itu. Ya maksudnya minta bantuan. Apakah yang mengolahnya atau yang lain juga bisa kayak gitu. Itulah. Jadi harus banyak komunikasi karena doa dan ikhtiar sendiri mah tidak akan maksudnya kurang lah. Ya pasti doa dan ikhtiar sendiri pastilah ya harus gitu ya. Tapi jangan kepedean bahwa doa dan ikhtiar kita itu dikabul gitu, bukan gitu. Contohnya yang sudah lolos lah ya. Yang sudah lolos itu bukan berarti doa dan ikhtiarnya kalian bagus ya. Bisa jadi itu hasil doa orang tua kalian, hasil doa dari guru-guru kalian, hasil usaha dari guru kalian. Kalau misalkan kalian tidak komunikasi, tidak diusahakan oleh guru kalian, tidak akan lolos kayak gitu. Nah itu dan juga bangun komunikasi yang baik lah. Siap, itu dia teman-teman untuk kelas 12. Jangan patah semangat dan teruslah berusaha. Kalau misalnya kamu pengen masuk ke perguruan tinggi negeri, itu dia mungkin ya. Oke, demikianlah teman-teman podcast Semapka Podcast episode 3 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat tayangan kita. Terima kasih buat Pak Sidik, luar biasa. Nanti bayarannya di belakang ya. Untuk Bu Titin juga terima kasih banyak. Nanti gorengan Mang Ajay bayarannya ya. Belakang panggung ya, panggung mana tuh Zek. Terima kasih buat Zakia yang udah nemenin yoga, luar biasa. Ini murid loh kelas 11, asik. Tapi mukanya udah tua ya berarti. Kasihan dia menerima lo. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di
Mapka Podcast episode berikutnya. Jangan lupa pesan dari kita, stay healthy, stay safety. Bila taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much and goodbye. Now dadah.